Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada sesi kali ini, pada hari ini untuk membahas suatu peraturan yang terbaru, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atau Permen LHK, Permen LHK RI nomor 12 tahun 2020. Jadi permen ini permen terbaru dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu tentang penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun. Dari penjelasan depannya aja, kita sudah tahu bahwa secara garis besar, Permen LHK ini membahas tentang bagaimana teknik atau cara penyimpanan LB3 atau limbah bahan berbahaya beracun. Untuk lebih tahu bagaimana cara penyimpanannya, hari ini kita akan mencoba mengulik dan mengkaji secara mendalam isi dari Permen LHK nomor 12 tahun 2020 ini. Karena ini adalah sesi pertama kali dalam pembelajaran kita untuk membahas Permen LHK nomor 12 tahun 2020, maka pada sesi kali ini kita akan mencoba mempelajari ketentuan umum dari Permen LHK nomor 12/20 ini, yaitu isinya tentang pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang akan digunakan di dalam Permen LHK nomor 12 tahun 2020 ini. Nah, di pasal 1 kita akan mengulik atau membahas tentang apa saja istilah yang digunakan nantinya di dalam Permen LHK ini. Yang pertama, yang akan kita bahas adalah apa itu pengertian B3 atau bahan berbahaya dan beracun, yang disingkat dengan B3. Itu adalah zat, jadi bahan berbahaya beracun itu berupa zat, energi, dan atau komponen lain. Jadi dia ada 3 bentuk, zat, energi, atau komponen lain. Nah, yang karena sifat, pertama sifat, konsentrasi, 2, dan jumlahnya 3, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sini secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan. Jadi dia zat, energi, atau komponen lain ini dapat mencemarkan lingkungan atau merusak lingkungan. Pertama dulu mencemarkan, setelah mencemar dia merusak lingkungan, atau di sini dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi di sini kalau kita singkat, dia di sini B3 itu berupa zat, lalu energi, lalu komponen lain yang mana ketiganya ini baik berupa sifat, konsentrasi, atau jumlah, segini aja ya, jumlah, baik secara langsung atau tidak langsung. Pokoknya zat, energi, komponen ini itu dapat secara langsung atau tidak langsung mencemarkan lingkungan atau merusak lingkungan atau membahayakan lingkungan. Tetapi tidak hanya lingkungan yang dibahayakan, dirusak atau mencemarkan, tetapi di sini juga kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, baik hewan, binatang, atau kelangsungan hidup juga.
kesehatan, dan kelangsungan hidup. Jadi B3 itu merupakan zat energi komponen yang mana zat energi komponen ini baik dia sifatnya, konsentrasinya, atau jumlahnya dapat mencemarkan atau merusak atau membahayakan lingkungan, tetapi bukan hanya lingkungan saja yang dibahayakan oleh bahan ini, tetapi juga kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Makhluk hidup lain itu seperti apa? Hewan dan tumbuhan. Itu yang untuk B3, kalau disingkat secara grafik seperti ini. Nah, yang nomor 2, di sini kan B3 ya, bahan berbahaya dan beracun. Namanya bahan berbahaya beracun itu masih bisa digunakan karena bahan berbahaya beracun itu merupakan salah satu senyawa atau komponen yang dapat digunakan yang banyak digunakan untuk kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? B3. Contohnya itu adalah kebutuhan kita sehari-hari adalah racun nyamuk. Nah, racun nyamuk itu menggunakan bahan B3 dengan konsentrasi yang sedikit sebenarnya ya. Kalau konsentrasinya besar ya kita juga mati. Racun nyamuk itu salah satunya bahannya menggunakan B3. Selain itu apa? Racun tikus. Nah, selain itu lagi apa? Pembersih lantai atau WC. Nah, itu juga menggunakan bahan B3 yang kita sendiri membutuhkannya. Selain itu yang sering juga kita gunakan apa? Baterai atau lampu LED, lampu LED. Nah, itu semua ada bahan B3-nya yang kita butuhkan. Tetapi memang konsentrasinya dalam jumlah sedikit. Tapi kalau itu kita gunakan dengan sewenang-wenang atau tidak seenaknya, maka juga dapat menyebabkan mencemarkan, merusak atau membahayakan lingkungan atau kesehatan atau makhluk hidup lainnya. Jadi hati-hati untuk juga menggunakan bahan-bahan B3 yang ada di rumah kita. Nah, ketika bahan-bahan ini kita gunakan, misalnya pembersih lantai kita gunakan di dalam air, lalu kita bersihkan lantainya, WC juga, pembersih WC, karena WC kita banyak keraknya gitu ya, keraknya kita membersihkan WC-nya dengan pembersih WC yang ampuh gitu kan, untuk menghilangkan kerak, sehingga WC kita menjadi kinclong. Baterai juga seperti itu, misalnya jam ruangan kita habis, lalu baterainya kita ganti, baterai yang sudah tidak terpakai kita buang. Nah, hasil dari penggunaan dari WC, dari pembersih tadi, pembersih lantai, WC, atau baterai, itu menjadi limbah B3. Menjadi limbah B3. Namun sebelum kita masuk ke limbah B3, apa itu dulu limbah? Di sini dijelaskan. Limbah itu adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Nah, jadi sisa suatu usaha dan kegiatan itu adalah limbah. Ini limbah secara umum. Jadi apapun limbah hasil sisa suatu usaha atau kegiatan itu adalah limbah. Contohnya apa ini? Misalnya adalah ketika kita makan di rumah, makan nih, nggak dihabiskan. Ada nasi, terus ada juga lauk yang kita tidak habiskan. Maka itu akan menjadi sisa yang dibuang ke tempat sampah. Nah, sisa itu disebut dengan limbah. Ini secara umum limbah ya, limbah secara umum. Nah, kalau limbah B3 ini sudah dikhususkan, limbah dengan kategori B3, bahan berbahaya beracun, yang disebut dengan limbah B3 atau biasa juga disingkat dengan LB3, itu adalah sisa suatu usaha dan kegiatan. Nah, di sini. Sininya sama ya dengan yang ini.
sama yang mengandung B3. Yang mana limbahnya ini mengandung B3, itu limbah B3. Yang mengandung B3. B3 apa? Ini tadi di pasal 1 ayat 1 sudah dijelaskan ya. Nah, ayat 4-nya disebutkan tadi B3 dijelaskan, limbah dijelaskan, limbah LB3 juga dijelaskan. Lalu di sini dijelaskan pengelolaan limbah B3. Apa itu pengelolaan? Pengelolaan bedakan dengan pengolahan. Pengolahan. Pengelolaan itu lebih umum sekali dari pengelolaan. Di dalam pengelolaan itu ada pengolahan. Salah satunya di dalam pengelolaan juga ada manajemennya. Jadi pengelolaan itu lebih umum, sedangkan pengolahan sudah khusus. Nah, kita bahas dari pengelolaan yang umum. Pengelolaan limbah B3 itu adalah kegiatan yang meliputi pengurangan. Nah, yang pertama, pengelolaan B3, limbah B3 atau pengelolaan LB3 itu, yang pertama itu pengurangan terlebih dahulu bahan B3, sehingga tidak menghasilkan atau pengurangan sisa dari B3 tersebut, sehingga tidak menghasilkan LB3. Nah, sudah pengurangan, tapi tidak bisa juga, masih ada sisa B3, sisa usaha kegiatan tadi yang mengandung B3, lalu sisanya ini disimpan, penyimpanan. Jangan langsung dibuang ke lingkungan. Kalau langsung dibuang ke lingkungan, ya akibatnya lingkungan akan mengalami kerusakan, baik lingkungan ataupun makhluk hidup lainnya. Nah, maka di sini harus disimpan LB3-nya, limbah B3-nya. Lalu penyimpanannya bagaimana? Ya di sini penyimpanannya itu bisa dalam bentuk pengumpulan. Dikumpulkan B3-nya. Kalau cair dimasukkan ke dalam trigen misalnya. Kalau misalnya padat dikumpulkan di dalam tempat wadah padat misalnya. Nah, ini bentuk-bentuk dari pengumpulan. Setelah dikumpulkan, lalu pengangkutan di sini. Pengangkutan buat apa? Yang pengangkutan misalnya kalau kita tidak bisa mengolahnya, ya berarti butuh orang ketiga untuk mengolah limbah B3. Nah, dalam proses kita mengirim limbah B3 ke orang ketiga yang untuk mengelolanya, itu ada proses pengangkutan. Makanya di sini disebut pengelolaan itu juga termasuk pengangkutan, teknik pengangkutannya. Bagaimana transportasinya juga diatur. Bagaimana limbah B3-nya. Ini nanti kita akan pelajari. Lalu yang kelima, pemanfaatan. Nah, kalau ada limbah B3 itu masih bisa dimanfaatkan, ya ini dimanfaatkan, pemanfaatan limbah B3. Lalu pengolahan. Nah, kan masukkan pengolahan itu bagian dari pengelolaan. Jadi bedakan pengelolaan dengan pengolahan. Nah, kalau yang manajemen apa? Manajemen kayak penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, itu manajemennya. Bagaimana teknik-tekniknya? Nah, dan yang terakhir atau sudah tidak bisa lagi ini nih, pemanfaatan tidak bisa. Tadi pengumpulan sudah diumpulkan, terus diangkut ke orang ketiga, terus sudah dimanfaatkan oleh orang ketiga, atau pengolahannya untuk mengurangi efek dari B3. Kalau itu semua tidak bisa, maka yang proses terakhir penimbunan. Atau setelah pengolahan, efeknya sudah berkurang, maka dilakukan penimbunan. Penimbunan adalah proses terakhir, paling terakhir dari pengolahan limbah B3. Jadi kalau misalnya ini semua sudah, kalau ini sampai pengolahan, kita bisa melakukan pengolahan, ya sudah pengolahan, jangan penimbunan. Tapi kalau tidak juga sudah tidak bisa, tapi masih kadarnya masih ada sedikit, atau sudah berkurang banyak sehingga penimbunan boleh, maka dilakukan penimbunan. Nanti kita juga bahas kapan sih penimbunan itu diperbolehkan. Yang kelima, penghasil limbah B3. Nah, ini juga ada penghasil limbah B3. Tadi pengelolaan limbah, lalu limbah B3. Nah, di sini apa sih penghasil limbah B3?
Nah, penghasil limbah B3 sampai dijelaskan di PP ini, PP nomor berapa ini tadi? PP nomor 12 ya, 2020. PP nomor 12 2020 dijelaskan bahwa penghasil limbah B3 adalah setiap orang yang karena usaha dan atau kegiatannya menghasilkan limbah B3. Jadi penghasil limbah B3 itu adalah orangnya, pelakunya. Setiap orang yang karena usaha dan atau kegiatan menghasilkan limbah B3. Berarti apa di sini? Kita semua itu penghasil limbah B3. Karena kenapa? Di rumah kita punya B3. Di rumah kita punya B3 tadi. Dan B3 ini di sini disebut apa? Karena usaha dan atau kegiatannya. Kegiatannya apa? Ya pengguna B3 kita. Sehingga menghasilkan limbah B3. Nah, itu tadi. Nah, yang kelima, pengumpul limbah B3 itu pengumpul ini, kalau ini pengumpul ya, adalah badan usaha. Jadi kalau pengumpul itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan limbah B3, pemanfaatan limbah B3 dan atau penimbunan limbah B3. Berarti pengumpul limbah itu adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3. Jadi dia itu hanya mengumpulkan limbah B3, badan usaha ini, badan usaha ya itu tadi, karena ini tadi ya, karena usahanya, lalu dia menggunakan B3, lalu terhadap ada sisa B3, maka itu termasuk badan usaha. Termasuk juga ya ketika kita melakukan analisis, lalu sisa dari analisisnya ya kita buang ke tempat dirjen limbah B3. Sehingga kita termasuk pengumpul limbah B3 yang hanya mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan B3 lalu atau pemanfaatan limbah B3 dan atau penimbunan limbah B3. Selanjutnya di ayat 7, pemanfaatan limbah B3. Apa itu pemanfaatan limbah B3? Insya Allah ya, di peraturan ini dijelaskan dengan detail. Pemerintah ingin menjelaskan sangat detail apa itu limbah B3 sampai pemanfaatan, siapa itu pengguna limbah B3, siapa itu menghasilkan limbah B3, dijelaskan dengan detail supaya kita, masyarakat, dapat dengan tahu, dengan paham, mengetahui maksud-maksud dari ketentuan-ketentuan hukum ini atau peraturan Permen LHK nomor 12 tahun 2020 ini. Kita jelaskan di sini pemanfaatan limbah B3 adalah badan usaha juga. Nah, jadi juga yang bisa memanfaatkan limbah B3 itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3. Berarti badan usaha yang melakukan pemanfaatan limbah B3. Kalau pengumpul adalah dia hanya mengumpulkan, badan usahanya itu hanya mengumpulkan limbah B3, tidak sebagai pemanfaatan limbah B3. Kalau pengelolaan limbah B3, pengelolaan limbah B3 adalah badan usaha juga yang melakukan kegiatan pengelolaan B3. Jadi dia juga termasuk badan usaha. Nanti kita akan di pertemuan berikutnya ya, kita akan menjelaskan di izin lingkungan, peraturan izin lingkungan atau peraturan pembuatan AMDAL itu akan dijelaskan tentang apa itu badan usaha. Insya Allah bila ada waktu yang panjang yang cukup, umur yang cukup juga, kita akan bahas lebih dalam tentang peraturan-peraturan pemerintah sehingga kita bisa melek sebagai masyarakat Indonesia terhadap peraturan-peraturan Indonesia secara umum dan secara khusus bagi para ahli lingkungan juga tahu, bisa melek apa itu undang-undang atau peraturan-peraturan yang diterapkan di Indonesia tentang lingkungan hidup. Ayat ke-9-nya, penimbunan limbah B3. Nah, apa itu penimbunan? Nah, penimbunan itu badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan B3. Berarti badan usaha juga. Jangan sampai nawenan kita menimbun limbah B3. Dilarang.
Karena nanti juga ada peraturannya dan ada sanksinya ketika ketahuan kita melakukan pencemaran lingkungan dengan cara penimbunan limbah B3. Jadi yang boleh melakukan penimbunan limbah B3 adalah badan usaha yang mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan penimbunan limbah B3. Ini semuanya udah mendapatkan izinnya, izin, ini pengolahan juga izin, ini juga izin. Nah, ayat 10, penyimpanan limbah B3. Kalau penyimpanan itu adalah kegiatan menyimpan. Nah, kalau ini cuma kegiatan. Tadi badan usaha. Kalau ini badan usaha. Kalau ini kegiatan. Nah, kalau penyimpanan hanya kegiatan, jadi nggak usah perlu badan usaha, karena setiap masyarakat Indonesia boleh melakukan penyimpanan limbah B3. Untuk apa? Untuk melindungi lingkungan dari pencemaran limbah B3. Nah, kegiatan penyimpanan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkannya. Jadi dia itu cuma kegiatan untuk menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3. Penghasil limbah B3 siapa? Kita semua. Kita semua masyarakat Indonesia itu penghasil limbah B3 di rumah masing-masing. Ya, termasuk tadi baterai, lampu LED, itu termasuk limbah B3. Nah, disimpan buat apa? Buat sementara untuk nanti kita berikan ke tempat TPA, yang mana TPA itu atau tempat pengolahan limbah B3 yang dapat mengolah limbah baterai atau limbah lampu LED dan sebagainya. 10-11 ayat 11 itu pengemasan limbah B3. Nah, pengemasan limbah B3 itu adalah cara menempatkan. Jadi ini pengemasan ya. Pengemasan itu adalah caranya, cara menempatkan atau mewadahi limbah B3. Itu pengemasan, mewadahi limbah B3. Kalau tadi penyimpanan ya kegiatan menyimpan. Nah, dalam kegiatan penyimpanan itu ada pengemasan. Dalam melakukan kegiatan penyimpanan, ada pengemasan limbah B3. Nah, inilah yang dimaksud dari ayat 11 ini. Pengemasan limbah B3 adalah cara menempatkan atau mewadahi limbah B3 agar mudah dalam melakukan penyimpanan dan atau pengumpulan dan atau pengangkutan limbah B3. Nah, jadi cara menempatkannya ini ke dalam wadah limbah B3 untuk apa? Untuk ya kita bisa melakukan proses penyimpanan, pengumpulan, dan pengangkutan limbah B3 yang di sini aman bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Itu pengemasannya. Masya Allah ya, semuanya lengkap di peraturan yang dibuat oleh pemerintah kita. Tinggal dipelajari, dibaca, dihayati, diterapkan. Ayat 12. Ayat 12. Setiap orang, nah sampai dijelaskan, setiap orang itu siapa sih? Masya Allah ya, pemerintah kita tuh sangat baik banget untuk menjelaskan dengan detail di dalam peraturan. Bahkan setiap orang aja dijelaskan. Padahal kita udah paham ya, setiap orang ya kita semua, setiap masyarakat Indonesia. Nah, di sini setiap orang itu adalah di sini orang perseorangan. Jadi orang perseorangan, saya, teman-teman yang menonton atau semua masyarakat Indonesia ini orang perseorangan atau di sini juga badan usaha. Jadi kita semua atau badan usaha baik yang berbadan hukum, nah maupun yang tidak berbadan hukum. Kalau kita kan tidak berbadan hukum, makanya orang perseorangan tadi. Nah, itu setiap orang dijelaskan oleh peraturan Permen LHK nomor 12 tahun 2020 ini. Lalu dijelaskan juga di sini Menteri ayat 4. Masya Allah ya, dijelaskan dengan detail sekali. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan usaha. Di sini yang menyelenggarakan urusan bukan usaha ya. Urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maksudnya ini ya bukan menteri secara umum berarti ya. Ini adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tadi. Jadi menteri di sini adalah
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan perlindungan dulu, lalu pengelolaan lingkungan hidup, itu menteri. Nih, di pasal 2, kita masuk ke pasal 2, ayat 1, disebutkan bahwa setiap orang, nah setiap orang, berarti kita termasuk nih ya, termasuk disebutkan di Permen LHK nomor 12 tahun 2020, karena kita disebut ini, setiap orang, saya, kalian yang menonton, atau semua masyarakat Indonesia disebutkan di sini, yang menghasilkan limbah B3. Nah, dikhususkan lagi, yang menghasilkan limbah B3. Siapa saja yang menghasilkan limbah B3? Ini menghasilkan, 1, mengumpulkan B3, 2, lalu memanfaatkan limbah B3, 3, menghasilkan, mengumpulkan, memanfaatkan atau di sini pengolah, ini 4, pengolah dan penimbun. 5, limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3. Nah, berarti setiap orang yang menghasilkan limbah B3, mengumpul limbah B3, kumpulkan limbah B3, pengumpulan, pemanfaatan, pengelolaan limbah B3, lalu penimbunan limbah B3, itu wajib melakukan penyimpanan. Jadi wajib adanya penyimpanan limbah B3. Makanya seharusnya kita, masyarakat Indonesia, sadar bahwa ketika kita memiliki limbah B3 tadinya seperti baterai, lampu LCD, lampu LED, atau botol nyamuk, racun nyamuk, atau botol pembersih lantai, pakai pembersih WC. Nah, itu termasuk juga botol bekas limbah B3. Itu harus dilakukan penyimpanan khusus untuk limbah B3. Nah, ketika kita sudah sadar akan hal ini, kita masyarakat Indonesia membantu pemerintah di dalam menangani pencemaran lingkungan di sekitar lingkungan kita. Jadi peraturan ini sebenarnya menggugah kita untuk ayo kita melakukan dari rumah kita sendiri untuk melakukan penyimpanan limbah B3 yang nantinya kita dapat, ya karena kita tidak mampu untuk mengolahnya, ya kita berikan kepada orang yang mampu untuk mengolahnya. Yang penting kita telah menyimpan limbah B3 ini supaya tidak mencemari lingkungan terlebih dahulu. Biarkan nanti kita akan memberikan kepada orang yang berhak untuk dapat mengelolanya. Karena orang yang berhak untuk mengelolanya adalah badan usaha yang telah diizinkan oleh pemerintah. Nah, ayat 2 di sini disebutkan lagi penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif. Nah, kalau di sini dijelaskan di ayat 1 ini penyimpanan limbah B3 tapi memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 becquerel per centimeter persegi ya. Nah, di atas, bukan sentimeter 2. Nah, dan atau konsentrasi aktivasinya sebesar, kalau sini 1 becquerel atau konsentrasinya sebesar, kalau di sini 1 becquerel per gram. Kalau ini sentimeter persegi, kalau ini ya sentimeter persegi, kalau ini gram, beda. Untuk tiap radionuklida, anggota deret uranium dan thorium, atau yaitu uranium dan thorium, nanti kita akan pelajari di kimia dasar. Insya Allah ya, ini banyak banget PR kita untuk dapat mempelajari materi-materi yang nanti kita akan insya Allah bila diberikan waktu yang panjang, umur yang panjang, kita akan pelajari lebih dalam ya. Dan atau di sini atau 1 becquerel per gram untuk kalium. Ingat, kalau di sini radioaktif 1 becquerel per centimeter persegi. Kalau ini 1 becquerel per gram, bedakan ini gram, untuk tiap radionuklida, tapi anggota deretnya uranium dan thorium. Atau 1 becquerel
per gram juga. Pokoknya satu. Becquerel-nya sama, cuman yang membedakan sentimeter persegi, ini gram, ini gram. Kalau yang ini untuk kalium. Ini untuk kalium, 3. Wajib dilakukan intervensi paparan technologically enhanced natural occurring radioactive material. Jadi wajib dilakukan tenor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, nanti ini adalah intervensi paparannya berapa sih? Ketika orang yang menggunakan tadi radionuklida yang mempunyai deret anggota uranium, thorium, atau kalium, atau radioaktif, maka wajib dilakukan intervensi paparannya untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui ya sesuai dengan tingkat kontaminannya itu tadi, yaitu 1 becquerel per centimeter persegi, 1 becquerel per gram, dari menggunakan menggunakan teknik yaitu TENORM atau Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material. Nah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nanti bagaimana ini? Ini nanti kita undang-undangnya insya Allah bila ada waktu juga kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana cara mengukur kontaminasi limbah B3. Insya Allah ya. Bila ada waktu dan umur yang panjang. Pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan penyimpanan limbah B3 ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 pasal 2 ayat 1 tadi wajib melakukan penyimpanan, maka di sini yang A, setiap orang, berarti pemerintah kita memanggil kita masyarakat Indonesia untuk ini, mari kita apa sih pemerintah itu pengen apa sih dari kita yang diinginkan pemerintah? Ya di sini pemerintah mengetuk hati kita untuk lihatlah ini. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, berarti pemerintah memanggil kita, wahai masyarakatku, bila engkau menghasilkan limbah B3, maka di sini wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3. Nah, wahai masyarakatku, bila ingin melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3, maka di sini harus ada izin pengelolaan limbah B3. Nah, pemerintah memanggil kita bagi yang ingin melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3, yaitu berupa izin pengelolaan limbah B3. Nah, yang kedua, pengumpul limbah B3 wajib memiliki izin pengelolaan juga. Jadi bagi pengumpul itu juga wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3. Nah, ini ya penyimpanan. Berarti penyimpanan 1, penyimpanan, lalu pengumpul, itu harus ada izin pengelolaan limbah B3. Nanti bagaimana izinnya? Insya Allah kita akan bahas di sesi ini. Ada izinnya. Bagaimana cara membuatnya? Izin pengelolaan limbah B3. Nah, di sini juga. Tadi sini penyimpanan, pengumpul, kita tulis dulu. Penyimpanan, pengumpul. Nah, lalu di sini juga disebutkan pemanfaatan limbah B3 juga wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan. Berarti pada pemanfaatan. Nah, pemanfaatan juga wajib memiliki izin limbah B3, pengelolaan limbah B3. Selain pemanfaatan, apa? Pengolahan juga. Nah, pengolahan juga harus ada izin pengelolaan
limbah B3. Yang terakhir adalah penimbunan. Penimbunan. Jadi semuanya ini, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, itu wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3. Nah, di sini ayat 2-nya disebutkan kegiatan penyimpanan limbah B3. Penyimpanan limbah B3 oleh pengumpul limbah B3 itu yang pertama, penyimpanan oleh pemanfaatan oleh pengelola atau penimbun 2, 3, 4. Berarti di sini kalau kita buat penyimpan, kegiatan penyimpan B3 ini baik oleh pengumpul ataupun oleh pemanfaat limbah B3 atau pengolah atau penimbun. Nah, penimbun limbah B3 diintegrasikan ke dalam ini semua, diintegrasikan ke dalam izin pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B sampai dengan huruf E. Tapi ingat ini ya, ini ada dan atau, berarti satu aja sini penyimpanan yang dilakukan oleh pengumpul harus ada izin pengelolaan B3. Penyimpan yang dilakukan oleh pemanfaatan juga harus ada izin. Begitu juga untuk pengolahan, penimbunan. Apalagi kalau dia melakukan kegiatannya itu lebih dari satu. Pengumpul juga, pemanfaatan juga, maka juga harus ada izin pengelolaan. Itu yang ayat 2. Ayat 3, tata cara penerbitan. Di sini tata cara penerbitan izin pengolahan limbah B3. Nah, izin pengolahan pemerintah itu mengingat kita membuat izin pengelolaan. Jadi masyarakat akan bertanya, bagaimana tata caranya? Tata cara izin pengolahannya bagaimana? Ini dijelaskan. Nah, tata caranya yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangannya bagaimana? Nanti insya Allah kita akan pelajari bagaimana tata cara perizinan untuk pengelolaan limbah B3. Inilah kesempatan kita untuk nanti mengulik peraturan pemerintah Republik Indonesia atau niat baik pemerintah Indonesia untuk menjaga lingkungan Indonesia untuk terhindar dari bahaya limbah B3. Pasal 4. Pasal 4 adalah kegiatan penyimpanan limbah B3. Di sini adalah kegiatan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tadi. Pasal 2 itu adalah wajib tadi kan melakukan penyimpanan limbah B3. Wajib memenuhi ketentuan apa? Yang pertama, persyaratan dan tata cara penyimpanan B3. Dan yang kedua, pemantauan dan pelaporan. Jadi setiap penyimpanan limbah B3 itu wajib ada dua ini. Ada dan, bukan ada atau dan atau tidak. Tapi dan, berarti dua-duanya wajib ada. Yang pertama persyaratan dan tata cara penyimpanan. Itu yang pertama. Yang kedua pemantauan. Pemantauan apa? Pemantauan penyimpanan ini. Apakah ada kerusakan pada penyimpanannya atau bagaimana? Nah, begitu juga pelaporannya. Pelaporannya buat apa ya? Pelaporannya untuk mengetahui berapa banyak limbah B3 yang telah disimpan. Nah, ini nanti akan dijelaskan di peraturan ini. Bagaimana persyaratan dan tata cara penyimpanan limbah B3 dan pemantauan dan pelaporan limbah B3 itu akan dipelajari di sesi peraturan Permen LHK nomor 12 tahun 2020. Demikian untuk pembahasan ketentuan umum dari pembukaan peraturan ini, bab 1. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi-sesi selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya yang lebih asik lagi untuk mengetahui bagaimana kebaikan pemerintah atau keinginan pemerintah dalam menjaga lingkungan kita dari pencemaran limbah B3. Berdasarkan peraturan yang telah pemerintah buat. Sehingga kita pelajari, kita terapkan, sehingga lingkungan sekitar kita dapat terjaga dari
bahaya limbah B3. Begitu juga bahaya terhadap B3. Selanjutnya kita akan membahas di sesi berikutnya adalah persyaratan dan tata cara penyimpanan limbah B3. Bagaimana persyaratan dan tata cara penyimpanan limbah B3? Kita akan jelaskan lebih detail dan mendalam per bagian-bagian sehingga nantinya kita dapat melakukan juga di rumah kita masing-masing untuk menghindari pencemaran limbah B3 yang kita hasilkan sehingga lingkungan rumah kita, di lingkungan rumah kita atau di lingkungan sekitar rumah kita dapat terhindar dari bahaya limbah B3. Demikian dari sesi pertama ini pembukaan dari peraturan Permen LHK nomor 12 tahun 2020. Insya Allah kita akan melanjutkan lagi pada sesi berikutnya. Insya Allah bila ada waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Bila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom video di bawah ini. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum.